Selamat bersua lagi dengan saya, Romo Wahyu Triharyadi SCY, dalam seri katekese dari Rumah Kehonian. Pada kesempatan ini, kita akan mendalami bersama apa itu sakramen tobat, atau yang biasa juga disebut sakramen pengampunan dosa atau sakramen rekonsiliasi. Disebut sakramen tobat karena memang di situ orang beriman menunjukkan pertobatannya. Dikatakan sebagai sakramen pengampunan dosa karena memang di situ terjadi peristiwa di mana Allah melalui gereja mengampuni dosa orang yang beriman. Dikatakan sebagai sakramen rekonsiliasi karena dalam peristiwa pertobatan itu manusia dan Allah disatukan lagi. Manusia dan sesama disatukan lagi. Manusia dengan dunia dikembalikan untuk hidup harmoni. Siapakah pelayan sakramen tobat? Pelayan sakramen tobat adalah imam, adalah pribadi yang sudah ditabiskan oleh Bapak Uskop dan memiliki yurisdiksi, memiliki kuasa untuk melepaskan dosa. Jadi diakon tidak diperkenankan, apalagi prodiakon. Dalam sakramen rekonsiliasi ini ada beberapa unsur yang tidak bisa dilepaskan. Yang pertama adalah dia yang datang ke sakramen tobat atau dia yang ingin bertobat atau kita sebut juga sebagai peniten. Dia mengungkapkan penyesalannya, dia membawa juga niatnya untuk hidup baik, dia juga merendahkan hatinya supaya Allah menurunkan pengampunan kepada dirinya. Yang kedua adalah imam yang akan memberikan absolusi, yang mendengarkan pengakuan dosa sebagai representasi dari gereja atau representasi juga dari Kristus sendiri yang akan mendengarkan pertobatan orang itu. Dan yang ketiga jangan lupa adalah absolusi, rumusan pengampunan dosa yang akan dikatakan oleh imam sebagai tanda bahwa si pendosa, dia yang datang dalam sakramen tobat, dilepaskan dari dosa-dosanya. Janganlah bingung bagaimana cara menyambut sakramen tobat. Sangat sederhana. Datanglah dengan niat bahwa Anda sungguh ingin bertobat. Datanglah dengan hati yang penuh penyesalan dan hati yang merindukan damai sejahtera. Datang pada sakramen tobat, berlutut, atau kalau tempatnya duduk ya silahkan duduk. Kemudian mohon berkat supaya hatinya dilayakkan bisa berkata jujur. Biasanya diucapkan, Romo mohon berkatnya, saya mau mengaku dosa. Lalu imam akan memberikan berkat kepada dia. Kemudian orang yang mengaku dosa akan mengungkapkan kalimat pendek yang menyatakan bahwa dirinya sungguh menyesal dan ingin mohon ampun atas dosa-dosanya. Dia mengungkapkan dosa-dosanya, lalu setelahnya dengan rendah hati, dia mengatakan supaya dia mendapat penitensi, supaya dia mendapat pengampunan, supaya dia dibebaskan dari belenggu dosa, supaya hidup dalam rahmat Allah. Setelah itu biasanya sang imam akan memberikan wejangan rohani, semacam peneguhan, penguatan atau nasihat. Lalu dia akan memberikan denda rohani, bisa berupa laku rohani berupa mati raga atau ritual-ritual berupa tindakan kesaleh. Bisa berupa laku rohani, laku kesalehan, atau ritual tertentu, doa khusus yang membantu Anda untuk hidup dalam semangat pertobatan. Kemudian Anda biasanya diminta untuk mendoakan doa tobat sebagai bukti penyesalan Anda. Setelah itu imam akan memberikan absolusi, lalu selesai dan Anda melaksanakan penitensi tadi. Sederhana bukan? Sakramen pengampunan dosa atau sakramen tobat ini bukan sesuatu yang sulit untuk dibuat. Karena di situ kita tahu bahwa Allah senantiasa menawarkan pengampunan kepada kita.
maka kita tidak usah jemu, tidak usah takut, tidak usah enggan untuk menyambut keterbukaan Allah untuk menganugerahkan belas kasih-Nya kepada kita. Semoga kita semakin mengerti, semakin menggunakan kesempatan ini demi keselamatan jiwa kita, demi kemurnian hidup kita, dan semoga rahmat Tuhan melimpah dalam perjuangan kita, karena kita hidup dalam bimbingan kuasa Allah. Semakin kita mengerti, semakin kita diberkati